Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desin Hasanah dengan NIM A1J12109 Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis wacana. Yang pertama yaitu mengenai unsur-unsur internal wacana. Unsur wacana merupakan satuan-satuan terkecil yang membentuk wacana itu sendiri. Wacana ini memiliki dua unsur pembentuk atau pembangun, yaitu unsur internal dan eksternal. Unsur internal ini merupakan unsur pembangun wacana yang berasal dari dalam wacana itu sendiri, sedangkan unsur internal ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur internal kata dan kalimat. Unsur internal selanjutnya yaitu teks, konteks, dan koteks. Kata ini adalah bagian sederhana dari suatu kalimat agar nantinya kalimat tersebut mampu disampaikan kepada orang lain dan dipahami secara baik. Selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat adalah pembentuk wacana kalimat. Kalimat sendiri ini bisa terdiri dari satu kata, namun dari satu kata itu harus memiliki hakikat. Selanjutnya yaitu ada teks. Teks ini berupa bahasa terlengkap yang bersifat abstrak, deretan kalimat, kata, dan sebagainya yang membentuk ujaran. Ujaran yang dihasilkan ini dalam interaksi manusia. Ini berdasarkan pendapat Krida Laksana pada tahun 2011 halaman 238. Selanjutnya yaitu koteks. Menurut Krida Laksana pada tahun 2011 mengatakan jika konteks berkaitan dengan konteks berupa kalimat atau unsur yang mendahului dan mengikuti unsur tuturan lainnya. Konteks ini dapat berupa teks pendamping atau teks selain yang menyertainya. Selanjutnya yaitu ada konteks menurut Krida Laksana pada tahun 2011 pada halaman 134. Konteks ini berupa aspek lingkungan yang secara fisik atau sosial mengkaitkan pada suatu ujaran atau teks yang muncul. Selanjutnya yaitu ada unsur eksternal wacana. Wacana ini terdiri unsur internal dan unsur eksternal. Pada unsur internal tadi, wacana memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan unsur kebahasaan sebagai peristiwa komunikasi. Aspek yang terdapat pada unsur internal ini terdiri dari kata dan kalimat, teks dan wacana. Sedangkan untuk eksternalnya ini pada wacana berhubungan erat dengan hal-hal di luar wacana seperti implikatur, presposisi, inferensi, referensi, dan konteks. Konteks sendiri ini berupa aspek-aspek internal wacana dan segala sesuatu secara eksternal yang melingkupi sebuah wacana. Konteks wacana secara garis besarnya ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu konteks verbal dan konteks non-verbal. Selanjutnya yaitu ada implikator. Implikator ini sama halnya dengan implikator lain yang biasanya diturunkan dari suatu ujaran, yang berarti implikator ini maksud dari keinginan atau ungkapan hati yang terpendam. Selanjutnya ada presuposisi. Presuposisi atau peranggapan ini merupakan suatu pengetahuan bersamaan yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur yang dilatar belakangi pada suatu tindak tutur. Jika terdapat kesamaan antara peranggapan atau komunikasi, maka berjalan dengan lancar. Sedangkan jika terdapat perbedaan peranggapan dan menghambat terjalinnya suatu komunikasi. Selanjutnya yaitu ada interferensi. Interferensi ini merupakan sebuah proses yang harus dilakukan pembaca dalam memahami suatu makna secara harfiah dan tidak terdapat pada wacana yang diungkapkan oleh penulis. Selanjutnya ada referensi, yang merupakan suatu hal yang melibatkan frasa atau kata dengan tujuan mengacu pada suatu gramatikal yang bisa berupa kata, frasa, atau sebagainya. Konsep dasar kohesi ini menurut Oka dan Suparno pada tahun 1994 menyatakan bahwa syarat terbentuknya wacana ini berupa kohesi dan koherensi. Namun mereka juga menambahkan satu syarat lagi, yaitu berupa topik. Menurutnya itu yang menjadikan suatu wacana yang utuh dan padu adalah topik, sehingga topik ini menjadi salah satu syarat kewancanaan. Selanjutnya itu ada piranti koherensi pada wacana. Piranti atau penanda ini
dapat ditandai dengan penggunaan pirati formal yang berupa linguistik yang mana berfungsi sebagai sarana penghubung. Selanjutnya yaitu ada unsur kohesi. Unsur kohesi ini terdiri dari referensi atau pengacuan yang berupa hubungan kata dengan objeknya atau hubungan antara suatu elemen dalam teks dengan sesuatu yang diacunya dan diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya. Adapun 3 jenis referensi yaitu berupa referensi personal, referensi demonstratif, dan referensi komparatif. Selanjutnya yaitu substitusi atau penyulihan berupa penggantian suatu unsur bahasa dengan unsur bahasa lain. Substitusi ini terdiri dari substitusi nominal, substitusi klausa, dan substitusi verba. Selanjutnya itu ada elipsis. Elipsis ini juga terdiri dari elipsis nominal, verbal, dan klausal. Selanjutnya juga ada konjungsi yang terdiri dari konjungsi adatif dan adversatif, klausal, serta temporal. Selanjutnya itu ada sinonim, yaitu penggunaan kohesi leksikal yang berupa sinonim terjadi jika suatu wacana menggunakan kata atau frasa yang memiliki kesamaan lebih atau kemiripan makna untuk menghubungkan dua kalimat atau lebih untuk mewujudkan suatu keutuhan makna. Selanjutnya itu ada repetisi. Repetisi ini berupa pengulangan sebagai penanda hubungan antar kalimat, yaitu adanya unsur pengulangan yang mengulang unsur yang ada pada kalimat di depannya. Selanjutnya itu ada kolokasi. Kolokasi ini disebut sebagai distribusi yang terbentuk antara morfem leksikal dalam sebuah ujaran. Abstraksi ini membentuk adanya hubungan antara morfem-morfem tersebut. Selanjutnya ada ekuivalensi berupa penggunaan kata yang memiliki kemiripan makna atau makna yang berdekatan. Selanjutnya yaitu wacana naratif. Wacana ini banyak dipergunakan untuk menceritakan suatu kisah. Selanjutnya itu ada wacana prosedural. Wacana ini memberikan petunjuk atau keterangan bagaimana sesuatu harus dilaksanakan. Selanjutnya itu wacana ekspositori, yaitu yang bersifat menjelaskan sesuatu secara informatif. Adapun wacana hartatori ini mempengaruhi pendengar atau pembaca agar tertarik dengan pendapat yang dikemukakan. Wacana dramatik berupa bentuk wacana yang berisi percakapan antara penutur. Selanjutnya ada wacana epistelori, yaitu yang biasanya dipergunakan pada surat menyurat. Selanjutnya ada wacana seremonial berupa bentuk wacana yang digunakan pada kesempatan seremonial atau upacara. Itu upacara-upacara tertentu seperti upacara adat dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada koherensi. Koherensi ini berkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Selanjutnya yaitu ada penanda koherensi. Penanda koherensi ini mengacu pada aspek tuturan bagaimana proposisi yang terselubung disampaikan untuk merepresentasikan tindakan ilokusinya pada sebuah wacana. Aspek keutuhan wacana ini berupa kohesi dan koherensi. Kohesi ini berupa kepaduan, keutuhan aspek bentuk, aspek lahiriah, aspek sintaksis, dan unsur internal. Sedangkan pada koherensi ini berupa kerapian, kesinambungan, aspek semantik, aspek batiniah, dan unsur eksternal. Hubungan koherensi dan wacana ada berupa dua konsep yang saling keterkaitan pada penulisan, yaitu kalimat-kalimat pada wacana yang koheren akan terikat baik sehingga membentuk sebuah kesatuan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Definisi wacana iklan. Wacana adalah sebagai bentuk komunikasi yang realisasinya bergantung pada konteks sosial yang melingkupi praktik komunikasi itu. Struktur wacana iklan produk makanan dan minuman merupakan seluruh bagian penyusun iklan. Struktur iklan ini terdiri atas proporsi tertentu masing-masing bagian penyusunnya. Selanjutnya itu ada proporsi menekankan keuntungan calon konsumen, proporsi alasan subjektif,
fungsi komunikasi bahasa pada iklan makanan dan minuman pada televisi berupa analisis superstruktur, analisis struktur mikro, analisis sintaksik, analisis retorik, dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya mengambil review jurnal yang berjudul Analisis Wacana Model. Judulnya yaitu Penyimpangan Makna dengan Homonimi dalam Wacana meme atau kajian semantik. Ini jurnalnya terbit pada tahun 2018 dengan penulis Muhammad Ikhfir Sukardi dan Sumarlan serta Sri Marmanto. Latar belakang dari artikel ini yaitu berupa tuntutan konsumsi yang praktis membuat meme dengan muatan humor harus menggunakan teks singkat dan sederhana tetapi mengandung logika absurd yang menggoda penikmat untuk berpikir. Humor dalam sebuah meme ini memiliki letak kelucuan yang berbeda-beda. Adanya letak humor ini berada pada kepaduan gambar dan teks. Permasalahan dari artikel jurnal ini yaitu pemanfaatan homonimi untuk menyimpangkan makna demi tujuan membangun sebuah humor dalam meme. Selanjutnya, tujuan penelitian ini juga yang pertama yaitu mendeskripsikan bagaimana penggunaan homonimi untuk menyimpangkan makna sebagai upaya membangun humor dalam meme. Yang kedua yaitu mendeskripsikan pola penyimpangan makna yang memanfaatkan homonimi. Sumber datanya ini berasal dari meme yang diambil dari web Meme Comic Indonesia atau MCI yang dapat diakses pada www.memecomicid. Datanya itu diambil dari rentan waktu 4 bulan. Selanjutnya yaitu metode penelitian digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Objeknya yaitu meme yang memanfaatkan homonimi untuk menyimpangkan makna. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan homonimi dimanfaatkan untuk menyimpangkan makna demi tujuan membangun sebuah humor dalam meme. Gambar dan lokasi memegang peran yang sangat penting dalam melakukan penyimpangan makna ini. Pemanfaatan homonimi juga meliputi kata dasar, bentuk asing, dan slang pada homonimi yang terjadi karena eufemisme penamaan dan pemberian jeda serta homonimi dan homografi singkatan kata memerlukan pola penyajian yang berbeda-beda. Kelebihan dari penelitian ini yaitu bermanfaat untuk menambahkan hasanah keilmuan analisis wacana, terutama analisis wacana pada bidang homonimi yang mengacu pada analisis wacana meme. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.